Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Anita Astorina, guru SMP Negeri 31, Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak Bapak Ibu guru semua untuk mengikuti pemaparan aksi nyata platform Merdeka Belajar, topik Merdeka Belajar. Selamat menyaksikan. Merdeka Belajar terdiri dari 3 topik, yaitu yang pertama, pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran KHD. Yang kedua, pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Dan yang ketiga, penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Topik ini terdiri dari 5 modul, yaitu yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Modul kedua, mendidik dan mengajar. Modul ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Modul keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan modul terakhir adalah pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Yuk kita saksikan pemaparan setiap modulnya. Seorang pendidik harus mampu mengenali karakteristik dan kebutuhan muridnya. Hal ini harus dimulai dari diri sendiri dengan cara mengenali kekuatan dan kelemahan dirinya sendiri. Sebagai seorang guru, kita perlu terus belajar agar bisa menghantarkan murid-murid untuk berdaya dan menjadi manusia merdeka. Salah satu caranya yaitu dengan sering mengikuti pelatihan-pelatihan mandiri yang bersifat daring maupun non-daring. Menurut Ki Hajar Dewantara, manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, dan tidak bergantung kepada orang lain. Masih menurut Ki Hajar Dewantara, pendidik itu menuntut tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Guru perlu menyelaraskan peran sebagai pendidik yang relevan dengan konteks murid dan zaman, supaya anak tersebut mampu menghadapi tantangan zaman. Menurut Ki Hajar Dewantara, memberi ilmu demi kecakapan hidup anak dalam usaha mempersiapkannya untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti seluas itu. Pengajar merupakan bagian dari proses pengajaran. Selain itu, sekolah dan pendidikan adalah bekal untuk masa depan siswa, sehingga pengajar, sekolah, dan pendidikan itu berada dalam satu paket ya. Menurut Ki Hajar Dewantara, proses mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada siswa. Dan pendidikan tidak sekedar memberikan pengetahuan, namun mendidik keterampilan, berpikir, dan mengembangkan kecakapan. Dalam mendampingi murid secara utuh dan menyeluruh, kita akan mengenal kodrat keadaan, yaitu dalam melakukan pembaruan yang terpadu, hendaknya segala kepentingan anak didik baik pribadinya maupun hidup bermasyarakat jangan sampai meninggalkan keadaan, adat istiadat, kebiasaan dan budayanya sendiri, sehingga pengaruh-pengaruh dari luar bisa dipilih dan dipilah mana yang sesuai dengan kearifan lokal budaya sendiri. Selanjutnya, kodrat alam dan kodrat zaman. Kedua kodrat ini merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, karena pada dasarnya pendidik sebaiknya dapat menuntun murid untuk menemukan konteks pembelajaran yang relevan terhadap dirinya dan lingkungan di mana mereka berada. Kecerdasan budi pekerti sangatlah cocok diterapkan sejak usia dini, yaitu mulai pada jenjang pendidikan PAUD dan TK. Karena keduanya merupakan pondasi awal dalam pembentukan karakter seorang anak. Dengan adanya budi pekerti yang baik, maka akan melahirkan budaya positif dan akan menjadi karakter serta kebiasaan yang akan mereka ingat dan terapkan sampai kapanpun. Sistem AMONG menjadi hal yang paling penting dalam mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan bagi peserta didik, yaitu sesuai dengan 3 prinsip Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingkar So Suktodo,
Demikianlah pemaparan pemahaman Merdeka Belajar. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.